Halo, perkenalkan nama saya Michael Anging Dharma Saputra. Saya mahasiswa jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung angkatan 2018. Di sini saya akan membahas mengenai lobby yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap larangan impor CPO oleh Uni Eropa pada awal 2018 lalu. Perlu diketahui bahwa pada Januari 2018 ini, Parlemen Eropa mengeluarkan persetujuan penghentian penggunaan biodiesel berbahan dasar kelapa sawit sebagai sumber energi terbarukan pada tahun 2021 yang tercermin dalam pemungutan suara terhadap proposal direktif tentang promosi penggunaan energi dari sumber terbarukan. Kebijakan ini kemudian direspon oleh pemerintah Indonesia dengan mengemukakan kekecewaannya dan menganggap tindakan tersebut sebagai tindakan diskriminatif. Nah, Indonesia juga merespon kebijakan tersebut dengan berdiplomasi dengan sejumlah pihak di Eropa yang dilakukan oleh tim utusan khusus presiden yang dipimpin langsung oleh Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Nah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu lobby. Jadi lobby, negosiasi atau diplomasi ini merupakan bagian dari konsep komunikasi secara umum yang bertujuan mempengaruhi, menarik perhatian, menarik simpati, menimbulkan empati, menyampaikan informasi dari satu dan atau ke seseorang, kelompok, organisasi, perusahaan, lembaga negara, bahkan negara itu sendiri. Nah, keberhasilan lobby, negosiasi, dan diplomasi ini tidak lepas dari proses komunikasi yang baik. Dalam konteks proses komunikasi ini, negosiator lah yang memiliki peran penting sebagai komunikator untuk mengawali proses terjadinya komunikasi dalam negosiasi ini. Mari kembali ke topik awal. Lobby yang dilakukan oleh Menko Luhut ini beserta timnya sendiri. Yang pertama pada 19 Maret 2018 itu tempatnya di Jakarta. Pak Luhut ini bertemu dengan duta besar 19 negara anggota Uni Eropa, dan dari sinilah awal proses diplomasi sawit terjadi. Lalu dilanjutkan pada 24 April 2018, di sini Pak Menko Luhut bertemu Komisioner Perdagangan Uni Eropa di Brussels, Belgia. Pada saat itu yang menjabat adalah Cecilia Malmström. Pak Luhut menyampaikan Indonesia tidak ingin adanya diskriminasi terhadap sawit ini. Nah, lalu pada 25 April 2018, Menko Luhut ini bertemu dengan Kardinal Peter Turkson di Vatikan. Keduanya ini membahas adanya seminar Palm Oil Alliance for Humanity and Peace yang mengundang seluruh pemangku kepentingan industri sawit di dunia. Dilanjutkan pada 26 April 2018, Pak Luhut bertemu dengan Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Kolombia, Juan Guillermo Zuluaga di KBRI Den Haag, Belanda, untuk membahas rencana kerja dalam menghadapi ancaman larangan biodiesel oleh Uni Eropa. Perlu diketahui bahwa Kolombia ini sendiri merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia keempat. Jadi di satu sisi Indonesia pada saat itu tuh berkoalisi dengan Malaysia. Indonesia juga mengambil inisiatif dengan mencoba menarik dukungan dari produsen sawit terbesar lainnya gitu, seperti Kolombia. Lalu pada keesokan harinya pada 27 April, Menko Kemaritiman juga bertemu dengan Menteri Perdagangan Luar Negeri dari Kerjasama Pembangunan Belanda, Sigrid Kaag. Menteri Kaag ini menawarkan bantuan bagi petani sawit Indonesia agar dapat melakukan praktek bertani yang berwawasan lingkungan dan sustainable. Lalu pada 8 Mei ini ada sedikit berita baik ini, karena ada munculnya komitmen Cina untuk menambahkan kuota 500.000 ton untuk impor CPO dari RI. Jadi Menko Luhut ini sudah menyiapkan alternatif lain gitu. Kalau seandainya Uni Eropa ini tetap bersikukuh, Indonesia sudah mencari pangsa pasar lain gitu, menyiapkan
alternatif lain pengiriman ekspor CPO ke Tiongkok. Nah, pada 9 Mei 2018 ini Luhut bertemu lagi dengan Apostolic Nuncio. Beliau ini adalah Dubes Vatikan untuk RI untuk membahas pelaksanaan seminar internasional yang akan diadakan di Vatikan, yang salah satunya membahas isu SDGs dalam pengelolaan kelapa sawit. Pada 15 Mei ini merupakan hari yang sebagai penentuan bagi Menko Luhut, karena beliau merupakan pembicara dari seminar pemberantasan kemiskinan melalui pertanian dan perkebunan demi perdamaian dan kemanusiaan di Vatikan. Pada hari itu ia menyebut industri kelapa sawit menjadi penyumbang terbesar sektor pertanian serta penciptaan 17,5 juta tenaga kerja. Dia juga menyebut negara Eropa melakukan pengaburan fakta tentang industri sawit ini. Lalu setelah beberapa rangkaian upaya diplomasi oleh Pak Menko Luhut ini, akhirnya pada 14 Juni 2018 Uni Eropa melakukan trialog terakhirnya yang memutuskan untuk tidak melarang penggunaan biofuel berbasis sawit minimal hingga 2030. Jadi larangan sawit ini bukan berarti ditiadakan gitu, tapi memberikan Indonesia waktu gitu untuk sampai tahun 2030 untuk dapat mengekspor ke Eropa. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai upaya diplomasi CPO Indonesia terhadap larangan impor oleh Uni Eropa. Sekian dan terima kasih.